Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta kepada kita semua. Demi ketenangan jalannya ibadah, kami mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membawa telepon genggam agar tidak diaktifkan selama ibadah berlangsung. Ibadah yang kita lakukan saat ini semoga berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan saat ini disampaikan oleh Bapak Penatua Jemi Kalalo Sangat. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan memuji dari Kitab Bakti 3, bait pertama sampai dengan ketiga. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah, Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Yesus Penebus, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Juru Selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Shalom jemaat GPIB Penabur Surakarta yang berbahagia. Betapa bersukacitanya kita boleh beribadah, terutama yang beribadah di rumah. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima berkat awal ibadah berupa votum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Ulangan pasal 9 ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang membangunkan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
pengakuan dosa. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik seperti Engkau telah berbuat baik kepada kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kalau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam nama-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam nama-Mu. Setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 14 sampai 22, demikian firman Tuhan. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukuman Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita semua, karena oleh Dia kita kedua belah pihak
dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat yang berbahagia, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada minggu saat ini, marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada minggu awal bulan Agustus ini. Kami boleh beribadah di rumah, di tempat kita, dimanapun kami berada. Kami akan bersama merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang kau tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Jemaat GVB Penabur Surakarta yang berbahagia. Pada minggu saat ini betapa kita boleh berbahagia, bersyukur karena diizinkan memasuki bulan anugerah, bulan Agustus. Bulan yang akan kita lalui satu bulan ini dan kita tidak mengerti sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tema pada minggu ini, bersama Tuhan ada damai sejahtera.
bersama Tuhan ada damai sejahtera. Jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Ulangan yang sudah kita dengar dan baca tadi merupakan pengulangan, iktisar, perjanjian yang telah diadakan Tuhan Allah dengan umatnya, umat Israel. Sekilas kita melihat kitab Ulangan ini dibagi dua. Bagian pertama pasal 1 sampai 11. Khususnya untuk bagian pertama ini bicara atau temanya Musa berpidato kepada bangsa Israel. Nah, dalam pidato Musa kepada bangsa Israel, yang pertama kita melihat dari pasal 1 sampai 4 mengingatkan bangsa Israel akan pengalaman-pengalaman mereka selama 40 tahun. Jadi kita melihat sedikit tentang Ulangan. Jadi diulang kembali, diingatkan kembali kepada bangsa ini bagaimana pertolongan Tuhan kepada mereka selama 40 tahun. Di bagian pertama. Kemudian bagian kedua, bagian B dari bagian pertama. Tuhan Allah sudah menyelamatkan bangsa ini dan mengikat perjanjian dengan mereka. Mengingat bagaimana dulu selama 40 tahun Allah beserta. Dan yang kedua, sudah ada ikat perjanjian antara Allah, Tuhan dengan bangsa ini. Musa mengingatkan bahwa bangsa ini, bangsa Israel ini untuk tidak melupakan Tuhan ketika kelak mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi saat nanti mereka masuk diingatkan kembali, kalau engkau sudah masuk jangan lupa ingat akan nama Tuhan, ya, seperti kita sering nyanyikan, ingat akan nama Tuhan, kau yang susah dan sedih. Nah, ini konteksnya, mereka yang 40 tahun diingatkan bagaimana Allah berkarya, dan kalau nanti menyeberang jangan lupa Tuhan itu. Sebab bangsa Israel dapat memperoleh apa yang ada di depan mata tanah perjanjian itu bukan karena gagah perkasa dan hebat mereka, tetapi semata-mata pemberian Allah, dan Allah Tuhan adalah harus menjadi sumber hidup dan sumber berkat bagi bangsa ini. Nah, ini poinnya untuk kitab Ulangan. Kemudian yang kedua, jemaat yang berbahagia, bagaimana dengan konteks pasal 9 yang tadi sudah kita dengar, yang kita baca. Konteks pasal 9 ini ketika bangsa ini berada di dataran Moab. Masih ingat minggu lalu Yosua pasal 3, khotbah kita minggu lalu ini bangsa yang menyeberang. Betul? Dan para imam harus ada di tengah-tengah sementara belum selesai. Nah, Ulangan mengingatkan kembali ada apa gerangan, kenapa di awal bulan Agustus ini diingatkan kembali. Kenapa harus diingatkan kembali tentang peristiwa yang di kitab yang beda, tapi kurang lebih konteksnya nggak jauh berbeda. Karena iktisar minggu pertama bulan Agustus ini kita mau diingatkan kembali, mungkin memang bulan ini, bulan Agustus ini bulan yang berat. Bulan berat ini, anak-anak sekolah, SPP tetap bayar, kuota orang tua beli, pendampingan murid anaknya orang tuanya, tapi orang tua nggak dibayar kan sebagai guru-guru di rumah ini, private teacher ini di rumah ini. Nah, ini kesulitannya di bulan Agustus ini mungkin semakin sulit, sudah mulai kuliah lagi. Berapa banyak nanti kesulitan di depan mata ini? Nggak ada yang tahu. Nah, minggu pertama bulan ini kita diingatkan kembali. Diingatkan kembali tentang bagaimana penyertaan Tuhan. Akan ada selalu dan tidak pernah terlambat, dengan kata lain, tepat pada waktunya. Walaupun berbeban berat, tetap jalan. Kan begitu. Walaupun pikul salib,
pikul beban, tapi kita tetap harus melangkah. Sebab apa? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, konteks pasal 9 ini, mereka kan ada di dataran Moab dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, dalam konteks situasi khusus, bacaan 3 ayat ya, tidak kita teruskan sampai selesai. Ada 2 masalah yang ada di depan mata mereka. Betul-betul di depan saat mereka ada di dataran. Apa itu? Di depan mata ada sungai. Sudah kita mengingat kembali ya khotbah minggu lalu. Karena banjir bandang dan memang sungai itu sekarang makin mengecil, menyempit jaraknya, tetapi cukup jauh. Kalau itu banjir besar, pasti kita hanyut, gitu ya. Nah, itu pasti ada. Nah, jadi sekarang di depan mata ada sungai itu, dan bagaimana mereka harus menyeberang. Dan yang kedua, sudah ada info kan, kita sudah ingat juga minggu lalu. Bangsa yang ada di depan mata sesudah menyeberang, wow, tinggi besar. Kita sudah tahu orang Israel itu 180 kan, rata-rata mungkin 190. Nah, mereka lebih besar, berarti apa? 2 meter ke atas. Mamma mia, bayangkan mereka harus berhadapan dengan bangsa yang belum tahu persis, walaupun pengintai sudah kita ingat kemarin khotbah-khotbahnya sudah memberi kabar, tetapi kan tidak semuanya bisa dengan nalar bisa menerimanya. Nah, konteks pasal 9 ini yang sedang mereka hadapi. Bagaimana di dalam menghadapi masalah yang besar ini, 2 hal ini. Padahal catatan penting di nomor 2 ini generasi yang akan masuk menyeberang, ini generasi yang tidak mengalami, tidak melihat bagaimana dulu bangsa ini keluar, bagaimana tulah di Mesir, bagaimana laut Teberau itu dipisahkan. Dengan kata lain, generasi kedua ini generasi yang tidak mengalami sendiri, hanya cerita. Oh, ini loh zaman bapak niku di Mesir, tulahnya pol. Lah iya cerita. Bapak itu dengan bangsa, dengan sedulur-sedulur, wah luar biasa banyaknya, menyeberang. Ini bukan sungai, laut Teberau. Tapi generasi kedua ini tidak mengalaminya. Jemaat yang berbahagia, kalau kita baca konteks dekatnya, kita melihatkan bahwa hanya Joshua dan Kaleb dari generasi pertama yang diizinkan Tuhan masuk kan. Musa sendiri ada di Gunung Nebo. Gunung Nebo sekarang menjadi wilayah Yordania. Jadi lumayan jauh dari perbatasan Yardenis, namanya Yardenis, Sungai Yordan. Kemudian kita akan masuk border perbatasan Yordania Israel, jalan 1 jaman kita akan sampai di bukit jauh, cukup cerdal. Mungkin 1-2 jam ya. Kita akan sampai di atas karena kita naik terus baru kita bisa melihat tanah perjanjian dari bukit itu. Memang dari bukit kita bisa melihat sepanjang mata memandang itu tanah perjanjian. Nah, generasi kedua ini tidak kecuali Yosua dan Kaleb. Bisa kita baca dalam Bilangan pasal 14 untuk melihat konteks ini ya. Nah, jemaat yang berbahagia, generasi kedua ini di dalam konteks ini diminta supaya jangan mereka seperti generasi pertama. Jangan mereka seperti generasi pertama yang tegar tengkuk, yang suka memberontak, dan karena itu mereka tidak diizinkan masuk. Kalau kita baca bacaan sebelumnya kan, karena Allah tidak menginginkan orang-orang seperti ini kan, dikatakan ayat 20 saja ya, konteks dekatnya pasal 8. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, mereka ini tidak mendengar, sehingga generasi kedua di pasal 9 ini. Nah, pasal 9 mengingatkan generasi kedua ini jangan seperti orang tuanya, sama seperti keluarganya.
Mereka harus yakin sungguh bahwa Allah akan menolong mereka menyeberangi sungai itu, dan Allah ada di depan mereka menghadapi bangsa enak itu. Luar biasa toh? Atau dengan kata lain begini, kata lain, yakinlah janji Tuhan Allah, walaupun di depan mata seperti itu, yakinlah, percayalah, Allah ada di depanmu. Karena Allah ada di depanmu, maka ada lagu pop rohani kan? Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Tuhan yang di depan yang meratakan semuanya. Tuhan yang mempersiapkan dan Tuhan yang beserta dengan mereka, sehingga Tuhan minta generasi kedua ini yakin. Kalian pasti bisa menyeberang, kalian pasti bisa mengalahkan bangsa enak itu. Jemaat yang berbahagia, di minggu pertama bulan Agustus ini, apa yang bisa kita lihat dari pasal 9 yang jumlahnya 3 ayat ini? Marilah kita di awal bulan ini, pertama, yakin hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya, Tuhan tidak ingkar janjinya. Tuhan itu akan ada selalu bersama dengan kita. Dimanapun ibu bapak saudara sedang beribadah saat ini, di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, harus ada di dalam hati sanubari dan pikiran kita satu pengakuan, Tuhan tidak ingkar pada janjinya. Kita ingat di bacaan kita 3 ayat ini, diingatkan persis, dikatakan apa? Dengarlah Israel, ayat 1 ya, 1 dan 2. Dengarlah. Apa yang mau dikatakan di sini? Saat engkau dengar, to listen to, perhatikan dengan seksama supaya engkau patuh dan taat. Kalau mereka bisa mendengar, kalau mereka bisa patuh pada Tuhan, maka dialah yang akan berjalan. Allah lah yang akan berjalan di depan, di muka mereka. Untuk itu, yang pertama tadi, imani. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Imani ibu bapak saudara yang berbahagia di minggu hari ini. Hari-hari yang boleh kita lalui. Kesulitan yang boleh kita alami. Janji Tuhan, ya dan amin. Selanjutnya, 2 hal di depan mata mereka, sungai yang harus dilalui dan bangsa, adalah sesuatu yang real yang mereka hadapi. Sama seperti kita sekarang ini. Suami dirumahkan. Belum lama saya diskusi, sudah gak tahu mau jual apa lagi. Karena kebetulan yang kerja, maaf, sang ayah, sang suami, ibu rumah tangga, ada 2 anaknya. Mereka punya tabungan ini sudah 3-4 bulan ini sudah habis. Masa mau minta terus? Diskusi, kami sudah diskusi mau jual lagi nih om, mau jual ini. Bapak Ibu, itu di depan mata real kita bahwa besok mau makan apa, itu di depan mata. Walaupun mungkin kadang kocek ya, mungkin besok kita mau makan siapa kan, mungkin bisa aja ada orang begitu ya. Dia sudah rencana besok mau siapa lagi kan. Nah, tapi kita ini mungkin malah banyak orang di luar, teman tetangga kita, besok mau makan apa? Bulan ini harus bayar SPP, bulan ini anakku kuliah. Ini real di depan mata. Lah Tuhan, tolong saya. Nah Tuhan menolong saya melalui orang di sekitar kita.
Siapa lagi kalau bukan di antara kita? Siapa lagi kalau bukan saudara seiman, tetangga, teman-teman gereja? Katanya gereja penuh iman dan berkat GPIB. Penabur, jadi menabur. Ini real di depan mata. Bagaimana kita di dalam situasi seperti ini? Jemaat yang berbahagia, tak kutahukan hari esok itu benar. Marilah kita tetap beriman. Kalau masih ingat 2 bulan lalu khotbah saya, ilustrasi lilin 3 di depan. Karena pergumulan berat sepertinya belum dijawab, iman mulai pudar. Berbarengan dengan iman, bagaimana kasih mau dibagikan, iman yang mulai pudar. Masih ingat ya dulu, tapi jangan sampai pengharapan itu pudar. Kalau masih ada satu lilin yang menyala, pengharapan masih menyala, dia akan bisa menyalakan lilin kasih dan lilin iman. Maaf, mengulang saja ya. Ini real di depan mata, terus bagaimana kita harus punya pengharapan. Pertolongan Tuhan itu akan selalu dan tetap akan ada. Kenapa? Karena Tuhan setia pada janji-janjinya. Kalau Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus setia dengan janji-janjinya, bahwa Dia akan ada terus bersama dengan kita, menolong kita, memberkati kita, maka imani, sadar penuh bahwa saat saya angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Bahwa saya angkat tangan, Tuhan akan pegang tanganku. Dia akan pimpin saya dan Dia akan tolong saya menghadapi bulan Agustus. Kita tidak tahu sampai bulan selesai seperti apa situasi pandemi ini. Tetapi yang ku tahu pasti bahwa saat Tuhan tanya saya, saat Tuhan tanya ibu bapak saudara, apakah kita setia? Apakah kita tetap iman teguh kepada Dia? Kalau Tuhan mendapati kita seperti itu, itulah kita. Jemaat yang berbahagia, jemaat yang bergereja di gedung gereja, dan jemaat yang melalui live streaming ini ibadah di rumah. Walaupun kita di rumah, ibu-ibu lansia, ibu dan bapak, anak-anak, Tuhan ada bersama dengan Anda. Karena apa? Dia pegang kita setiap saat. Seperti lagu di luar sana sering kita dengar atau mungkin kita punya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tuhan pegang tangan kita memasuki bulan yang baru, bulan anugerah, bulan Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang,
berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat yang berbahagia, marilah kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita boleh mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan dulu. Mari kita bersatu hati dalam syafaat hari ini. Betapa kami boleh mengucap syukur ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena kami diizinkan Tuhan memasuki bulan anugerah, bulan Agustus 2020. Terima kasih untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan, karena selama setengah tahun di 2020 Engkau sudah memberkati kami, bahkan Engkau sudah menjaga, melindungi, memberkati kami selama 4-5 bulan kurang lebih di masa pandemi ini. Terima kasih untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan yang kami boleh terima. Dalam syafaat saat ini, kami boleh terus datang memohon. Berkatilah warga gereja kami, khususnya para lansia yang ada di rumahnya atau di rumah anak atau di panti, Vreda atau dimanapun. Tolonglah hibur dan kuatkan mereka, apalagi bagi mereka yang tubuh fisiknya lemah. Tuhan menolong menghibur mereka, dan begitu banyak lansia yang berkerinduan bergereja di rumah Tuhan. Tetapi karena situasi pandemi, bergereja di rumah. Tolonglah, jagalah mereka, hiburkanlah mereka. Terkhusus yang lemah tubuh, Bapak Soekarto, Bapak Abraham Sunarso, Ibu Rahajo, Ibu Kresno Suprapto, Ibu Burnama, Bapak Kiuk, Bapak Ibu lansia yang lain. Tuhan tolong menjaga, melindungi mereka, karena mereka rindu bertemu dengan warga gereja. Tolonglah mereka senantiasa dalam keberadaan mereka masing-masing. Kami juga mendukung dalam doa anak-anak kami yang sudah mulai belajar di semester yang baru tahun pelajaran 2020-2021. Dan mahasiswa yang akan mulai aktif bulan ini, Tuhan memberkati mereka. Baik yang terutama belajar di rumah, Tuhan beri semangat supaya mereka tetap bersemangat belajar daring, walaupun secara tidak langsung bertemu dengan guru dan dosennya. Berkati kami para orang tua, dalam kesibukan kami mencari sesuap nasi, kami harus berbagi waktu dengan pendampingan anak-anak kami yang sekolah. Betapa sulit kami sebagai orang tua, karena tidak semua kami bisa mengikuti dan memahami pelajaran-pelajaran pada zaman sekarang untuk anak-anak kami.
Biarlah kami para orang tua sabar, kami para orang tua dicukupkan, karena di masa pandemi begitu banyak pengeluaran juga untuk anak-anak kami yang sekolah, yang belajar di rumah. Tolonglah kami senantiasa. Bagi kami yang bekerja, berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati dan lindungi kami saat perjalanan, saat bertemu dengan orang, saat bekerja di kantor. Biarlah kami dijauhkan dari berbagai penyakit, khususnya virus corona. Kami berdoa untuk semua warga gereja dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan melindungi, Tuhan menopang, dan memberikan jalan keluar. Berkati rekan-rekan majelis, berkati keluarganya, berkati Bapak Pendeta kami bersama keluarga. Biarlah pelayanan kami ini terus diberkati dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati kota Solo, pemimpin kami, berkati bangsa negara kami, presiden kami, khususnya di masa pandemi. Biarlah Engkau tolong dan topang, supaya pemimpin kami kuat sehat, terutama para medis di garda terdepan, Tuhan lindungi. Sesama kami yang menderita COVID, Tuhan tolong jamah, supaya mereka boleh sembuh dan pulih. Bapa di dalam surga, inilah doa, pergumulan, permohonan. Berkenan Engkau ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayatnya ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Sang Pemberi, persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri menjalin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janjinya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doa syukur atas persembahan secara silih ganti. Sekarang kami bersyukur kepadamu ya Allah dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah berkat melimpah, karunia dan bimbingan Roh Kudus. Persembahan ini kami ngaturkan kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, mohon perhatian warta jemaat. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu 9 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPB Penabuh Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis jemaat dan segenap warga jemaat GPB Penabuh Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dari tanggal 3 hingga tanggal 9 Agustus 2020 kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 07.30 satu kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu tanggal 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja tetap dibuka. Kepada jemaat diharapkan berpartisipasi dalam aksi 2000 dan amplop yang disediakan dapat dimasukkan ke kotak yang telah disediakan di depan pintu masuk. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, tamu jemaat yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini dan dikirim lewat pesan WA melalui kosek-kosek. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah-ibadah jemaat dan ibadah hari Minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berbahagia, kami jemput bangkit berdiri. Apa yang telah kita dengarkan pada
minggu hari ini kiranya menguatkan kita, menghibur, dan menolong kita melewati hari-hari bersama Tuhan. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Selanjutnya, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan